Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar dengan NIM 220806501059 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan ulang mata kuliah dari metodologi desain dengan dosen pengampu Pak Dian Cahyadi, SSN MDS. Nah, langsung saja saya jelaskan materi yang ketujuh, yaitu berpikir metodologis dan ragam gaya berpikir. Metode berpikir metodologi desain, berpikir metodologis dan ragam gaya berpikir adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks desain. Berpikir metodologis adalah pendekatan sistematis dan terstruktur dalam memecahkan masalah. Sedangkan ragam gaya berpikir merujuk pada variasi dalam pendekatan kognitif individu dalam berpikir dan memecahkan masalah. 1. Berpikir metodologis. Berpikir metodologis adalah pendekatan berpikir yang terstruktur, sistematis dan logis dalam memecahkan masalah. Ini melibatkan pengguna metode dan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merancang solusi. Pendekatan berpikir metodologis membantu dalam memastikan bahwa pemecahan masalah dilakukan secara terorganisir dan efisien. Yang kedua, tahap-tahap berpikir metodologis. Berpikir metodologis melibatkan serangkaian tahap yang berurutan dalam memecahkan masalah. Tahap-tahap ini dapat bervariasi tergantung pada metodologi yang digunakan, namun secara umum melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis, generasi ide, pemilihan solusi, dan implementasi. Setiap tahap memiliki tujuan dan langkah-langkah spesifik yang harus diikuti untuk mencapai pemecahan masalah yang efektif. Yang ketiga, ragam gaya berpikir. Ragam gaya berpikir merujuk pada perbedaan dalam pendekatan kognitif individu dalam berpikir dan memecahkan masalah. Setiap individu memiliki referensi dan kecenderungan dalam cara berpikirnya. Beberapa gaya berpikir umum termasuk berpikir analitis, berpikir intuitif, berpikir kreatif, dan berpikir sistematik. Gaya berpikir yang berbeda dapat mempengaruhi cara seseorang mengumpulkan informasi, menulis masalah, dan menghasilkan solusi. Yang keempat, pengaruh ragam gaya berpikir dalam desain. Ragam gaya berpikir dapat mempengaruhi pendekatan desain dan solusi yang dihasilkan. Misalnya, individu dengan gaya berpikir analitis cenderung fokus pada pemecahan masalah logis dan penggunaan data. Sementara individu dengan gaya berpikir kreatif lebih cenderung memunculkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Memahami ragam gaya berpikir dalam tim desain dapat membantu memperkaya perspektif dan ide-ide yang dihasilkan. Penting untuk menggabungkan pendekatan berpikir metodologis dan pemahaman tentang ragam gaya berpikir dalam desain. Berpikir metodologis memberikan kerangka kerja yang terstruktur, sedangkan pemahaman tentang ragam gaya berpikir memperkaya variasi ide. Nah, itulah tadi hasil penjelasan ulang materi yang ketujuh dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.